Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 4 Juli 2024, bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Saudara terkasih, Injil Tuhan pagi ini dari Matius 9, 1-8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepada orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di hadapan seorang yang lumpuh, yang dibawa oleh orang-orang, Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Makna dari kata-kata itu antara lain ialah sabda penyembuhan dan peneguhan. Yang sakit lumpuh itu dicap sebagai juga yang berdosa. Dia lumpuh karena banyak dosanya. Itulah paham masyarakat agama waktu itu. Maka dengan mengampuni dosa, orang itu lumpuhnya juga disembuhkan sekaligus. Karena percaya, yang lumpuh disembuhkan. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin secara fisik sehat, namun kadang hati kita, jiwa kita, rohani kita lumpuh. Sedih yang berkepanjangan, kecewa berat, stres karena ekonomi, atau karena kelakuan anak-anak kita, lagi bingung, gak tahu arah, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dikatakan sebagai yang sedang sakit dan lumpuh. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain, pada Tuhan Yesus. "Datanglah padaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datanglah sebagai orang yang percaya. Saudara-saudari terkasih, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ini juga sebagai kata-kata yang meneguhkan, menghibur, dan menguatkan. Kita juga mesti belajar pada Yesus. Ketika ada teman yang lumpuh, yang sakit, dalam banyak hal, kita mesti berani dan mau peduli kepadanya, menghiburnya, meneguhkannya, memberikan kekuatan, bukannya malah menghakimi atau menyalahkan. Namun kita mesti memberi semangat baru agar dia semakin disembuhkan. Dengan demikian, kita telah ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk terbuka,
hati kami terhadap karya ilahi-Mu melalui Yesus Putra-Mu terkasih. Ketika kami sakit, ketika kami berdosa, ketika kami lumpuh, doronglah kami untuk berani datang kepada Tuhan, mohon penyembuhan, mohon pembebasan. Berkati kami juga agar kami pun semakin peduli pada sesama kami yang sedang mengalami kelumpuhan dalam hidupnya. Agar kami tidak menghakimi tetapi meneguhkan, menguatkan, memberikan penghiburan kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.